menjadi agenda program Dewan Kemakmuran Masjid. Bahkan ini bukan sebulan 2 bulan rencananya, apalagi sehari 2 hari, tapi ini rencana adanya udah hampir setahun. Ya, pada waktu itu di kesempatan Idul Fitri saya memberitahu bahwa kita ini akan membuat sebuah gerbang masjid yang tujuannya adalah bukan semata-mata untuk memberikan keindahan untuk masjid ini, tapi untuk memelihara daripada kesucian masjid. Dari apa? Dari najis, dari misalkan ayam masuk ke ular-ular, dari anak-anak yang kadang-kadang pada main bola. Kita kadang-kadang nggak tahu di lingkungan kita ini masih ada yang miara anjing, masih ada. Ya memang, nah itu bukan dari golongan agama kita. Dan kadang-kadang beberapa kali saya mau kemari itu di dekat tempat ini itu hadir dari arah sini, nggak tahu kapan dia naik kemari apa enggak. Nah sebagai ketua atau pengurus daripada kemakmuran masjid itu melihat ketika nanti ada najis di masjid ini, kemudian ibadah kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang bertanggung jawab terlebih dahulu, yang dipertanyakan terlebih dahulu? Kenapa masjid ini dibiarkan najis berkeliaran, binatang-binatang yang seharusnya tidak ada di sini berkeliaran, kemudian kita biarkan? Jadi sebagai tanggung jawab yang akan dipertanyakan terlebih dahulu. Maka dari itu dengan pembangunan ini, yaitu yang pertama untuk memelihara daripada kesucian masjid. Paham ya, Bapak-bapak, Ibu? Dan mungkin yang kedua, ya mungkin dari sisi keindahan, insya Allah ada. Dan ketiganya tidak mengganggu, insya Allah, tidak mengganggu daripada kegiatan lalu lintas yang ada di depan masjid. Buktinya ini masih luas untuk dua mobil. Ya, ini kan yang selalu diperdebatkan bagaimana nanti kalau berbis, insya Allah. Dan untuk masuk mobil pun masih bisa. Karena ketika ada nanti mobil ambulan yang mengantarkan jenazah, ini masih bisa masuk. Dan juga ketika para jamaah ataupun norbot ada motor mau sholat di sini, orang mau sholat sini bawa kendaraan, persilahkan saja masuk. Kemarin ada waktu asar saya sholat, kemudian ada yang mampir sholat pakai motornya Pak. Saya bilang, Pak masukin aja motornya. Nggak apa-apa, untuk menjaga apa, untuk demi keamanan. Demi keamanan nggak apa-apa. Saya mau kasih motor sedikit, nanti ada robot nih. Ya, begitu. Dan yang tadi adalah maksud dan tujuan daripada pagi hari ini, yaitu untuk kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kerja keras daripada pengurus ya dalam membentuk sebuah bangunan yang insya Allah yang kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, la isyakatum la zidanakum wa la in kafartum minna adzabil syadid. Sekalipun bangunannya sudah terbentuk, baru terbentuk bangunannya, tapi masih ada sangkutan. Ya alhamdulillah, misalnya sangkutan itu tinggal kita lagi. Makanya kita bersyukur dulu. Kita ada tasakuran, kita makan bersama, kita minum bersama, kita kumpul bersama. Insya Allah nanti Allah akan tambah nikmat tersebut, dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah nanti untuk selanjutnya
juga banyak insyaallah. Yang alhamdulillah kalau di Sinai udah ada juga Bapak Haji Asmawi, melalui Bapak Haji Asmawi tinggal pasang doang. Tinggal udah terpasang, alhamdulillah. Tinggal kita ini masyarakatnya, tinggal kita warganya, bagaimana caranya kita memampukan masjid ini, meramaikan masjid ini, begitu. Karena ini kan durasinya tuh panjang ya, sudah bilang tadi ya. Tadi di sini ada gitu, ada juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, katakan ini ta'amul ahli al-ardi adabat baidana dor ulahu ma'rifati wa mustaqbilina bil ashar soratu adabi atur. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, aku ini sebenarnya udah gemes di akhir arti kepada ahli bumi azaban ini mengapa. Kita lihat ya, di negeri kita saat ini Cianjur ditimpa gempa, di Garut ditimpa gempa. Jangan sampai itu terjadi di kampung kita. Bagaimana untuk menangkalnya? Untuk menangkalnya kata Allah, "Faidanatul ilal marikuyuti." Ketika aku melihat orang-orang masih banyak meramaikan masjidku, meramaikan rumahku, yaitu dengan cara sholat berjamaah, dengan cara mengikuti pengajian, dengan cara mengadakan kegiatan Islam, kegiatan agama di dalam masjid. Wal mustaqbilina bil ashar, dan melihat orang yang masih mau beristighfar di waktu sahur, bangun jam 2 atau 3 istighfar kepada Allah Subhanahu. Kata Allah, "Sallallahu alaihi anhum." Aku gagalkan, aku batalkan untuk mengajar mereka. Mari kita jaga kampung kita jangan sampai diadab oleh Allah Subhanahu. Bersihkan pemaksiatan yang ada di kampung kita. Makmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berharap ya Allah jangan turun dan ada di kampung kita, tapi kitanya tidak mau untuk menangkal bagaimana caranya menangkal, menolak daripada adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas yang telah membantu kami, yang telah membimbing kami, yang telah menemani kami ya, di masjid ini. Yang memang kami ini jarang, artinya karena ada kesibukan yang memang ketika kami tinggal bersama tidak bagus juga begitu. Makanya di sini ada Pak Ustaz Hussein, ada Pak Ruslan, ada Bapak Dedi Abdullah, Pak Musim, terus juga yang lainnya Bapak Haji. Mohon tolong yang ketika tidak ada yang mengimami daripada masjid ini, udah maju aja begitu. Jangan sampai nanti jamaah-jamaah di luar mau numpang sholat di sini imam kita ya alhamdulillah sudah ya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakitnya ya. Jadi insya Allah beliau ini akan mengabdikan dirinya di masjid. Bapak Hussein juga alhamdulillah ya beliau sudah mengaktifkan di sini. Ada Pak Amil insya Allah yang akan menemani. Nanti insya Allah akan ada pembacaan lagu dan lainnya. Dan juga ucapan terima kasih kepada para donatur semuanya yang telah membantu daripada proses pembangunan gerbang Masjid Jami 16. Dan ucapan maaf dari kami bila mana ada kekurangan ya di masjid ini, karena masih banyak kekurangan, karena kekurangan ini tidak bisa kita lakukan, kita benahi tanpa biaya begitu. Jadi mohon maaf kalau masih sholat Jumatnya masih panasan, dan juga mohon maaf bila mana ya kadang-kadang kotor dan lain sebagainya ini ya. Insya Allah nanti juga akan diberi karpet bolong katanya tuh di atas apa, di atas tempat duduk, ada bolong
tua, juga pengurus semuanya senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan menjadi maslahat untuk semuanya. Dan juga permohonan maaf bila mana ada kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang kurang enak didengar dari kami dan juga dari pengurus, kami minta membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah atas sambutan dari Ketua Dewan Pembangunan Masjid Jami' Al-Anas Ustaz Salim, dan mudah-mudahan kita semua bisa mencerna maksud dan tujuan kami sebagai pengurus. Dan sekali lagi kami sebagai pengurus mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur dan jamaah sekalian yang telah mendonasikan hartanya sebagai rezekinya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di masjid kita. Dan untuk acara selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan nanti disampaikan oleh Ustaz Dr. Tafsir SPDI. Tapi sebelum itu kami persilahkan apa yang telah disediakan oleh panitia silahkan dimakan dan diminum. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Tafsir SPDI. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati DKM Masjid Al-Ikhlas Poncol Sawangan, juga para seksi-seksi lainnya yang membantu, dan juga para panitia masjid, terutama panitia pembangunan yang alhamdulillah sudah terlaksana pembangunan jarod atau gerbang untuk gerbang Masjid Al-Ikhlas. Sebagaimana kita ketahui, fungsinya tadi dan tujuannya dibangun gerbang tersebut dalam rangka tasyakkuran supaya menjaga kehormatan masjid, jangan sampai dikotori oleh binatang yang masuk sembarangan. Sesuai dengan penjelasan Pak DKM barusan, kriteria background asbab musababnya dibangun gerbang, dan itu masuk logika hadirin sekalian demi menjaga kehormatan dan kesucian masjid. Di samping itu juga dalam rangka tasyakuran bahwa masjid ini masih mampu membangun, artinya masih banyak tetangga sekitar yang berjiwa dermawan untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid apapun bentuknya. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun sebuah masjid, maka Allah nanti akan bangunkan rumah berupa seperti rumah besar, villa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bangun itu orang yang nyumbang ngasih duitnya, atau dia nggak nyumbang kayak model Pak Haji tadi nyari usaha kemari, ada orang yang ngasih lewat dia keran atau pompa air, sama termasuk atau yang membangun masjid. Kemudian apa lagi? Betulin pintu rusak, kemarin pecah teman anak, diganti pintu biasa, itu juga bangun masjid. Termasuk di dalamnya dalam rangka menjaga keamanan masjid dibangunlah pintu gerbang, termasuk bangun masjid. Jadi dalam masjid wakaf saja, pasang lampu seendel dua lampu besar seperti umpamanya, itu pun bangun masjid. Atau dia nggak punya duit, cuma bantu ngadu doang. Kemarin bantu megang tukang las begitu, bangun masjid juga tenaganya.
atau pikirannya. Ya kalau bisa dipasang ini, itu pun orang sama kategori bangun masjid. Jadi bukan dari segi finansial saja, bisa berupa harta, tenaga dan pikiran, fokusnya dalam rangka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kalau sudah dibangun, jangan cuma dibangun doang, berjeger masjid bagus. Kita jumpai beberapa tempat masjidnya indah, megah, hanya memakmurkannya yang tidak ada. Bagaimana caranya? Bikin acara-acara keagamaan. Yang paling fatal, jangan sampai dalam seminggu tidak ada pengajian. Kita ironi kadang-kadang, masjidnya bagus, segala bertingkah, lampunya luar biasa, kipas angin di sana sini, bahkan pakai AC, pengajian tidak ada. Ada pengajian yang datang orang dari mana-mana, tetangga masjid cuma beberapa butir yang hadir, yang jadi jamaah tetap. Jangan merasa paling pintar, jangan merasa sudah bertiter gengsi duduk di majelis taklim. Orang bertiter tidak jaminan akan mengerti suatu permasalahan, sebab di dalam dunia ini terbagi tiga manusia itu. Ada orang yang bertitel tapi tidak alim, ada orang alim tapi tidak bertitel. Nah, yang susah yang dua-duanya nih. Yang ketiga, orang alim tapi bertitel juga. Kalau sampai ini udah nggak alim juga nggak bertitel, cuma bertitwaran, nyebutnya saya aja dua kali, gitu. Ya, jadi yang susah cari orang yang bertitel dan juga alim yang bertitel. Begitu. MPD, S3 enggak jaminan alim. Tapi orang alim banyak yang enggak bertitel. Yang susah cari orang alim yang bertitel. Sehingga orang-orang yang sudah sampai S3 enggak cukup, mesti hadir lagi. Sing-singkan rasa gengsi dan ego. Gua nih udah S3, saya nih aku MPD, masa mesti ngajar sama yang bocah lulusan SMA doang? Padahal yang lulusan SMA kapasitas keilmuannya luar biasa alim dan ilmu nggak mandang titel, pemahaman merupakan anugerah yang diberikan Allah kepadanya. Siapapun dia, apapun ras sukunya, bagaimanapun kondisi keadaannya, kalau alim ambil dan kita petik ilmu darinya. Jauhkan perasaan merasa saya sudah S3, S2 dan seterusnya. Belum tentu kita paham yang lainnya sekalian. Buang sifat aku, buang sifat ego, agar kita bisa hadir di taklim guna memperbaiki ibadah kita yang selama ini kita merasa sudah benar, padahal jauh panggang daripada hati. Dalam kesempatan tasyakuran Masjid Al-Ikhlas yang telah berhasil membuat pagar gerbang yang begitu lumayan, biaya pun tidak sedikit, itu tujuannya untuk menjaga kehormatan masjid, bagus niatnya. Oleh karena itu tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya 2 hadis saja yang akan saya sampaikan. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yaitu dari Abu Hurairah. Beliau berkata, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakunul ghuraba'u fid dunya arba'atan. Akan menjadi asing 4 macam di alam dunia ini. Ada di dunia, berada di alam dunia, tapi keberadaannya asing, aneh begitu. Apa gerangan 4 macam tersebut? Yang pertama, Qur'anun fi jawfin zalimin. Quran di dalam jiwa orang yang zalim.
masih demen maksiat, demen mabok, judi, main perempuan, asing. Walaupun dia bisa baca Quran, tapi akan asing keberadaan Quran tadi di dalam jiwa tubuh orang yang masih berbuat zalim kepada dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tinggalkan masa-masa muda kita. Dulu masih belum nikah, mabok paling doyan. Sebotol belum jomblang teruskan, 2 botol baru masuk got. Ulang begitu lagi. Begitu dia nikah, punya anak 1 sadar, anak 2 mulai ke masjid, anak 3 rajin tahajudnya. Proses manusia itu biasa. Apakah diterima? Yakin diterima, asal jangan ulang lagi. Begitu manusia masih muda, bangor, sholat gak pernah kehitung dah, hindarinya punya tidur. Begitu udah buat dikit, punya anak 2, udah mulai rajin sholatnya. Proses hadirin sekalian. Jadi Quran akan terasing pada jiwa orang yang masih kriminal, yang masih berbuat zalim. Yang kedua, hal yang terasing keberadaannya di alam dunia adalah wa masjidun fi nadi qaumin la yusalluna fi, yaitu masjid keberadaannya akan asing di suatu tempat, suatu lingkungan yang tetangganya orang pada sholat berjamaah. Alhamdulillah di rumah sholat, ya, tapi tidak berjamaah. Kalau suatu-waktu mungkin lagi kurang fit atau mau ngajak istri berjamaah silakan, tapi jangan tiap waktu. Harus kita hadir, terutama subuh. Ya, rakaataini ya hadirin khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu baru sunnahnya, apalagi sholat subuhnya. Kerjakan. Keberadaan masjid akan asing jika tetangga sekitar nggak mau datang sholat berjamaah, terutama kaum laki-lakinya yang dianjurkan. Kalau perempuan tidak dianjurkan kecuali dalam rangka ada taklim. Perempuan di rumah, sholatnya afdal di rumah. Ini buat laki-laki nih. Sehingga kalau kita lihat tetangga masjid, rumah sebelah masjid, tapi nggak pernah kelihatan. Ironi juga yang begitu. Ada begitu banyak. Mudah-mudahan tahun depan bisa berubah dengan adanya kajian-kajian seperti ini hadirin sekalian. Jadi masjid keberadaannya akan asing jikalau orang itu tidak sholat. Lingkungan tersebut warganya la yusalluna fihi, tidak sholat di dalam masjid. Masjid sejengkal dari rumah kita. Masjid dekat banget, sebelah rumah kita paling kealian 3 rumah, tapi tidak sholat di masjid. Makmurkan masjid ini. Bisa begitu apalagi cara lain dalam memakmurkan masjid. Hadiri pengajian yang diadakan di dalamnya. Insya Allah kalau buat pengajian mungkin sudah pada doyan. Di sini pengajian malam Selasa bersama guru kita, yaitu Kiai Haji Syafi'i. Alhamdulillah buat pengajian di sini sudah pada sadar penuh kalau ngaji di sini. Contohnya bahkan sampai keluar katanya, sampai keluar lewat keluar nggak masuk dalam. Lewat, luar biasa. Emang pengajian penyakit itu tuh musim ramenya cuma di 3 poin. Pembukaan rame tuh selesai pengajian. Kenapa? Ada madang. Yang kedua meludah, itu pun rame. Ya, yang ketiga penutupan. Gitu, penutupan, meludah, pembukaan itu proyek para guru. Jangan di cancel Bang Usman. Biar kata guru gak datang, kirimin. Ya, di antaranya contoh ya, bukan contoh bagaimana. Ini mah undang guru dari luar suruh ceramah dibagi, begitu guru setempat yang gak datang orang yang sampai bisa angkes kan. Makanya guru kamu kan guru sahabat.
Kegapaan muridnya. Kembangan kegapaan. Ini mah umpama nih, ya, bukan Islam bukan begitu Ustaz Salim. Jadi yang kedua, hal yang asing keberadaannya di dalam dunia adalah tiada lain masjidun fi nadi qaumin la yusalluna fihi. Adanya masjid di satu lingkungan yang lingkungan tersebut orang begetun untuk melaksanakan jamaah sholat di masjid tersebut. Asing masjid tadi, siangan, dewek-dewek, gak ada yang masuk ke dalamnya. Gitu. Dan yang ketiga, hal yang asing dalam dunia ini keberadaannya tiada lain wa mushafun fi baitin la yuqra'u fihi, yaitu Al-Quran yang berada di rumah seseorang yang mana tidak dibaca Quran tersebut. Di masjid ada Quran kan? Ada. Di mushola ada Quran kan? Di rumah kita ada Quran kan? Di HP ada Quran. Dibaca kan? Insya Allah rata-rata jamaah ikhlas ada sehari khatam 1 juz, sebulan 3 kali khatam. Insya Allah itu khatam insya Allah. Khatamnya paling tidak baca kita seminggu sekali. Kita baca walaupun tidak berurutan, ada baca Qurannya, termasuk baca ratib, juga baca fisik yang ada Qurannya, sama kita baca Quran. Jangan sampai nol tidak ada baca Quran. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangin rumah kalian dengan adanya bacaan Quran. Kalau sekarang ribet kan? Zaman dulu enak masih. Kita belah dikit ada ngaji lam yakunil lazina kafaru. Belah wetan ada ngeja alif waw sukun patah au nun patah na au na baghdadiyah. Sekarang dibaca gituan. Udah enggak. Dihilang. Itu baghdadiyah cepet agak lama memang sampainya ngertinya cuma begitu nyakut lama lupanya. Dan itu metode baca Quran yang tepat biarpun lama. Kenapa sebabnya? Sebab dia diejak per huruf dan per fathah. Kalau sekarang kan orang nun dibaca nah, ya kan? Mim dibaca maknya pantong. Itu nah, belum ada barisnya. Belum bisa membedakan antara nun dengan nah. Kalau nun kan belum pakai baris kan ya. Pas pakai baris baru nah. Bocah sekarang ditanya huruf nun, baca apa nih? Nah, itu kelemahannya sekarang. Kalau dulu mah detil, atu begitu. Alif patah tai'an, alif patah tai'in, alif kematibun, alif un, alif lisan. Alif kan? Baca gitu kan? Alami dulu. Sekarang mana metode cepat, tapi bocah orang kenal detilnya huruf hijaiyah tadi. Bagus, cepat bisa ke Quran. Cuman kelemahannya nggak tahu detil satu persatunya. Jadi di samping baca Iqra, baca juga metode Baghdadiyah yang zaman kita dulu masih kecil. Cuman dulu kan enak kita baca gitu. Belum ada setan gepeng, HP. Kalau sekarang Masya Allah bocah baca begituan susah dah. Susah. Kenapa? Bangun, pegang HP. Habis makan, lihat HP. Bahkan lagi makan di rumah makan keren nih, belum ada motor dulu. Masukin status. Gua lagi di mana? Bumi kecil. Keren. Kampung kecil. Umpama orang sekarang begitu tuh. Mau madang pakai foto. Orang sekarang ya. Terus lagi nyuap kadang-kadang dipoto juga mana lagi tren. Ya kembali kepada persoalan yang ketiga, hal yang asing dalam dunia adalah yaitu Quran yang ada di sebuah rumah tapi nggak dibaca. Bahkan orang yang baca Quran dihitung dalam keadaan sholat 1 huruf pahalanya adalah 100 kebajikan. Lagi sholat tuh baca Quran bukan 1 ayat,
satu huruf. Kalau dia baca dalam keadaan wudhu di luar sholat nih, khusus baca Quran, pahalanya yaitu 50 kali lipat. Jika dia dibaca lagi dalam kondisi ya bukan dalam sholat dan dia dalam keadaan tidak wudhu, pahalanya 10 kali lipat. Begitulah ya derajat bacaan Quran kita. Dan yang keempat, hal yang asing di alam dunia ini keberadaannya siapa? Rajulun sholihun ma'a qaumi sukin. Orang-orang yang soleh tinggal di lingkungan lembah hitam. Wah, asing orang. Yang sebelahnya lagi mabok jomplang, sebelah ngocok gaplek main judi, sebelah lagi berumah bordir. Si alim merasa tersisihkan. Kenapa? Dia berada di lingkungan orang-orang yang tak baik. 4 macam golongan terasing di alam dunia. Yaitu yang pertama apa tadi? Ingat gak? Quran ya pada jiwa orang yang masih kriminal, berbuat zalim. Yang kedua, masjid di tengah lingkungan yang orang yang gak mau sholat berjamaah dalamnya. Dan yang ketiga, Quran berada di satu rumah tapi tidak dibaca, cuma buat pajangan marilangan. Dan yang keempat, orang soleh berada di tengah-tengah lingkungan lembah hitam, asing mereka, kesian dan perlu dikesihani mereka tersebut. Ini yang pertama. Adapun hadis yang kedua yaitu an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, semoga berbahagia, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, la yuslimu abdun, seseorang tidak dianggap Islam, maksudnya tidak sempurna keislaman seseorang hamba tadi. Islamnya nggak sempurna, dia Islam tapi nggak sempurna, ada yang kurang, ada yang rontok. Salah satu indikatornya hatta yaslaman nasuk, sampai orang-orang di sekitarnya selamat dari kejahatannya, baik min qalbihi, dari hatinya, au lisanihi, atau lidahnya. Orang kaya dikit, usahanya maju, ngomong ke orang, paling gede dia tuyul tuh, ilok kabeh kayak gitu banget, salah di baik. Begitu orang ambruk, sombong sih, gangguan kita, salah juga. Miskin diomongin, kaya diomongin, ada yang begitu orang itu. Degit yang begitu. Orang tetangga berbelian, kesel dia. Ya, lagunya paling cicilan itu. Padahal orang dapat usulan tol, apa gak bilang-bilang, segala cicilan lah, dari tangan. Sehingga kalau ada kata-kata begini, umpama Ustaz dipilih jadi DKI umpama nih, lah si Ruslan bisa apa dia? Itu orang degit kan gitu tuh. Banyak gak di masyarakat orang kayak gitu? Banyak. Ustaz Salim setelah saya jadi DKI kepilih jadi RT umpama nih, umpama ya Ustaz Salim lagu-laguan gitu jadi RT, itu orang gak bener kan? Turun derajat. Umpama itu diomongin itu sasaran RT ya. Ustaz Salim jadi RT itu namanya umpama itu mah. Jadi RW Ustaz Salim, si Salim serakah banget, salah lebih baik orang yang begitu, belum selamat orang lain dari mulutnya. Yang begitu Islamnya ada yang koslet, belum sempurna keislamannya, belum kafir. Kemudian wa min yadihi, dan juga belum selamat orang lain dari tangannya. Miar ayam betelor, udah dihitung kan 12, besok lagi tinggal 3. Ada yang begitu, ada yang begitu. Tempo-tempo ayam udah diurus dari kecil, yang punya kecil dari pipi itu ya, gede begitu udah janggaran, udah habis potong malam-malam. Udah gitu dibakar, ngundang lagi yang dicolongnya. Yuk gua pada acara Islam kan gua nih, asik, pasti makan dan sebetulnya yang udah suwe dibilang lagi.
Cuman bedanya mendingan orang yang dulu nyolong buat keperluan perut buangan. Kampung ya, empang nih, diambil, kan ngambil 5, masih 40 ekor, gitu kan? Makanya tinggal. Kalau sekarang mah seempang dikuras nyolongnya. Percaya itu? Luar biasa. Beda, orang dulu masih punya perasaan. Orang dulu bahkan lebih jahat lagi, motong kambing yang punya kambing 10 disisain cuma apanya? Jeroannya. La haula wala quwata illa billah. Berarti orang Islamnya belum kafah karena manusia lain belum selamat daripada tangannya. Salah dikit dan gampang aja orang lain. Islamnya belum kafah. Kenapa? La yuslimu abdun, tidak sempurna keislaman seseorang hatta yaslaman nasu, sampai orang lain selamat dari hatinya, dari lidahnya, dan dari tangannya. Sedang ada-ada, gak boleh kita bawa karfil, harus kepipet. Pas pulang hilang, yang ada sedang jadi swallow, siadang ada begitu, ya, jadi gak aman. Ada yang begitu ditukar, emang niatnya sengaja tuker yang bagusan, buang yang jelekan. Benar itu, nerapin ilmu dari kiai. Kata kiai, ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Cuma salah nerah yang belum, bukan tempatnya kan. Betul-betul itu, faedahnya betul. Cuma salah nerah, salah taruh begitu. Paham gak ini? Satu tuh, sampai orang selamat, manusia lain selamat dari hati, kemudian mulut dan tangannya, baru sempurna keislaman seorang hamba. Wala yu'minu abdun, dan belum sempurna keimanan seorang hamba hatta ya'manul jar, sampai aman tetangga, ya, min bawa'iqihi, daripada bawa'iq. Karena para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma bawa'iquhu, apa sih bawa'iq itu? Qala, Nabi mentafsirkan, mengartikan ghasyahu wa azalamahu, yaitu tipu daya tetangga dan zolimnya tetangga. Jadi kalau tetangga yang masih zolim sama tetangganya, belum sempurna keimanannya. Tetangga masih sering ngambilin jambu sebelahnya, belum sempurna. Ada nggak tuh yang asalnya dicomot jambu orang? Ada. Tetangga punya kebun pisang nih, dibedel 2, buat apa? Buat mepes. Bilangnya satu kali udah seminggu. Kok mohon maaf ya, kemarin saya ambil daun pisang 2 lembar, banyak sih buat mepes, makasih ya. Ya salam, bilangnya udah seminggu. Ada yang begitu? Ya. Jadi belum warok di kita nih. Ya, yang susah itu warok. Apa itu warok? Sesuatu yang dijaga, jangankan yang haram, ya, yang syubhat, yang makruh pun dia tinggalkan. Termasuk datang ke rumah orang, belum disilakan walaupun sudah ditaruh tuh air kopi, teh, liong, bang liong sendiri. Ada ya? Kalau nggak pulang. Disediain kue-kue, kalau begini silahkan diminum, jangan minum. Tuan rumah ke dalam, tahu ngapain tahu? Mungkin ke toilet itu udah ke toilet gitu. Tungguin be, pas selesai, lah belum dimakan, orang belum dipersilakan, tuh warok tuh. Kecuali ke rumah guru. Kalau ke rumah guru kan murid sama juga kayak anak datang nih, ya silakan ditarik. Biarpun guru belum silakan naruh kue, pas guru ke dalam. Lain itu udah bulas, nggak pakai itu makan, nggak pakai itu makan. Anggapnya jadi guru itu orang tua, murid adalah apa? Anak, nggak apa-apa. Atau sama teman yang udah CS gitu, yang rokok udah sebatang berdua, nggak pakai itu mah. Kalian cuma baru timbang-timbang penabangan, jangan. Itu termasuk subhat tuh. Termasuk kalau umpamanya ada acara kondangan, suami dan istri, berarti ajak anak minimal bini ajak 1, laki ajak 1, berempat tuh. Jangan anak ada 9 di bawah. Lah kok 1000 aja, paham itu?
Ya, termasuk subhat yang bagaimana? Yang tidak warok. Kan panitia suka bawa tuh muludan tuh, taruh sama kisah kan ya. Selagi panitia megang, siapapun boleh ambil, minta ya, ambil panitia. Tapi tak kala sudah jatuh, Ustaz di sini, Ustaz Salim di sini, Ustaz di sini, dan saling tuker. Itu nggak boleh kalau harus tuh nuker paros temennya. Izin dulu. Ada yang kerjaan? Ada yang ada ya? Belum warok berarti begitu. Ustaz Salim tuker ya, rumahnya kemudian Ustaz. Iya silakan. Aduh begitu. Sebab kemarin kemudian saya nggak dibuat dari diri soal kemarin. Ini intermezzo biar nggak ngantuk. Nah jamaah sekalian, inilah kajian kita tematik tentang tasyakuran sudah lengkapnya. Kita lihat infrastruktur daripada Masjid Al-Ikhlas. Kedepannya tingkatkan makmur masjid ini dalam rangka memakmurkan. Bangunan udah lumayan, ya. Bahkan tadi kita dengar sudah terpasang ke pompa air. Yang penting kedepannya makmurkan isi pengajian-pengajian, terutama pengajian malam Selasa dan kajian Ahad subuh setiap minggunya, walaupun berbeda-beda gurunya. Mari kita baca shalawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa ya Rasulullah salamun ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah bun alaik Rafi'a syani wa وسلم وبارك عليه وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Tauhid Al-Syafi'i, dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena acara telah selesai, mari sama-sama kita tutup acara kita di kesempatan pagi hari ini dengan alhamdulillah. Dari saya, apabila ada salah kata dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri lahir dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para jemaah sekalian, jangan lupa dulu karena panitia telah menyediakan santapan jasmani, dan mungkin dalam hal ini agak sedikit berbeda. Silakan kepada para jemaah untuk melanjutkan ke teras masjid. Terima kasih. Ya, sekali, makasih.